Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Udah hari Senin lagi untuk minggu yang baru. Hari ini kita mau ngobrol tentang perang yang sedang terjadi di alam kripto. Kalau misalkan kalian ngikutin dari semalaman atau mungkin dari kemarin, sudah ada beberapa rumor terkait FTT, terkait Alameda, terkait SBF sendiri, yang semuanya sebenarnya satu entitas, cuman memang dipisah-pisah. Yang ada rumornya mereka bangkrut terus diperangin bareng sama si CZ dari Binance. Terus sekarang kita ngeliat ada dua perang dari dua bilioner yang bener-bener memegang exchange terbesar di pasar kripto, saling tarung, saling pumping token mereka, saling ngedam, dan nanti kalian akan lihat sendiri sebenarnya episodenya seru. Ada banyak hal yang perlu kalian perhatikan karena ada beberapa hal yang bisa jadi risiko dan mungkin perlu kalian ambil langkah sebagai investor yang cerdas biar nggak salah langkah atau kerugian apapun nanti. Oke, let's go. Baik guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Kita langsung masuk aja ya dari Saka Trades yang kemarin habis nge-tweet. Dia habis aja keluar gitu kan, go outside to touch grass, terus malah balik lagi untuk ngelihat bahwa ada civil war yang sedang terjadi. Ini ada sebuah ilustrasi yang lumayan keren juga tentang perangnya. Diawali dari mana sih kok bisa CZ Binance dengan SBF dari FTX itu bisa saling tarung, saling perang. Awalnya itu dari artikel CoinDesk ini, tanggal 2 November. Di sini artikelnya itu membicarakan tentang SBF yang punya kerajaan kripto, dan salah satunya itu dari Alameda Research, sebuah hedge fund yang mereka pegang. Itu saldonya kemarin habis kena report, dan CoinDesk itu kemarin kebetulan dapat copy dari balance sheet mereka untuk kuartal kedua tahun ini. Dan ternyata setelah dilihat, kebanyakan atau bisa dibilang mayoritas dari token itu sebenarnya merupakan bentuk FTT, yang mana itu merupakan hal yang berbahaya untuk sebuah perusahaan besar, karena sebenarnya yang jadi backingan utama mereka terkait apakah mereka bisnis yang sehat apa enggak, itu bukan aset eksternal, misalkan kayak uang fiat atau aset lain yang bukan kaitannya dengan perusahaan anaknya sendiri. Yang mana Alameda Research dan FTX Exchange itu kan dua perusahaan berbeda. Cuman ya kalau bisa dibilang dengan kaitannya pendiri SBF ini merupakan satu entitas yang sama bisa dibilang. Karena cuman kayak sister company. Nah itu merupakan sebuah hal yang kemudian kontroversial dan beberapa orang di kripto akhirnya ngomongin tentang hal ini. Itu diawali dari CoinDesk artikel. Sampai ada orang yang bikin artikel khusus di Substack. Judulnya Apakah Alameda Research Insolvent? Dan kita udah lihat ya dari kemarin ada banyak banget dari kasusnya seperti Celsius, seperti Suzunya Three Arrows Capital, dan kita ngeliat banyak banget yang bangkrut. Sekarang mulai dari reportnya CoinDesk, dia bikin artikel di Substack mengatakan bahwa dari total asetnya dan liabilitiesnya dia, apakah sebenarnya mereka itu sehat atau mereka ada ancaman akan bangkrut. Gara-gara kita lihat bahwa backingan token utamanya hanya token yang bisa dibilang print out of thin air, yang mana FTT sendiri mereka bisa ngeprint. Dan bisa dibilang di sini ada banyak argumen bahwa token FTT itu cukup centralized. Dan ada arsitekturnya sendiri yang bisa dibilang skemanya mirip kayak Celsius token kemarin. Mereka bisa tinggal bikin tokennya untuk ngepump harganya, kemudian harga yang ngepump itu bisa dijadikan sebagai gain di balance sheet mereka. Terus gainnya itu ditunjukin ke investor biar dapat mengumpulkan dana, untuk kemudian dananya dijadikan sebuah penjualan ekuitas atau pinjaman, terus jadi ngepump harganya tokennya lagi. Intinya kayak mereka menjadikan FTT itu sebagai kolateral mungkin untuk mereka spekulasi apapun lah, trading segala macam. Jadi udah mulai ada banyak orang yang ngefat gitu kan, memberikan informasi yang buruk tentang FTT untuk menunjukkan beberapa data-data yang bisa dibilang sebenarnya ini hanya proyeknya SBF untuk bisa memutar duitnya, padahal bisnis sebenarnya nggak sehat dan ada ancaman bangkrut. Akhirnya dibantah sama CEO-nya Alameda Research. Tadinya kan Sam Trubaco, terus belum lama Sam Trubaco turun, akhirnya Caroline yang jadi CEO barunya Alameda Research, terus dia ngebantah di Twitter ini. Nah ini mulai serunya tuh di sini, karena mereka saling bantah-bantahan. Di sini si Caroline bilang bahwa dari balance sheet information yang dikasih itu sebenarnya ada beberapa hal yang kurang akurat, karena mereka bilang ini merupakan salah satu dari subset atau kayak cuman bagian dari balance sheet mereka yang keseluruhannya. Jadi kayak ada lebih dari 10 miliar dolar aset yang sebenarnya tidak tercermin di info tadi yang dilaporkan oleh CoinDesk. Nah terus dia melanjutkan dengan tweetnya bahwa balance sheetnya itu sebenarnya hanya memecah atau menguraikan beberapa posisi long mereka yang terbesar, tapi tentu ada banyak hal posisi-posisi lain, hedge mereka yang lain yang nggak didaftarin di situ. Nah, karena adanya kredit di kripto yang tahun ini itu cukup ketat gitu kan, nggak begitu longgar, jadi ada banyak sekali pinjaman yang sudah mereka lakukan, yang sudah mereka lunasin. Itu menurut klaim dari Caroline, dari CEO-nya Alameda Research.
Tapi yang bikin panas-panasin si Binance kemudian nge-tweet bahwa sebagai bagian dari mereka sudah keluar dari posisi ekuitas FTX Exchange tahun lalu. Ini yang FTX Exchange-nya ya, bukan tokennya. Karena mereka udah keluar dari posisi ekuitas itu dan mereka udah dapetin kira-kira 2,1 atau anggap aja 2 miliar dolar dalam bentuk BUSD dan FTT dalam bentuk tokennya. Akhirnya gara-gara dia bilang nih, due to recent revelations, gara-gara beberapa hal yang kita ketahui saat ini, akhir-akhir ini, belakangan ini, akhirnya mereka ingin melikuidasi sisa token FTT yang mereka punya. Nah, ini yang kemudian memicu orang-orang jadi makin negatif terhadap FTX Exchange dan terhadap tokennya FTT. Tapi terus dia bilang bahwa semua likuidasi ini bentuk penjualan mereka akan diusahakan biar minimalisir dampaknya ke pasar. Akhirnya kondisinya dibilang bahwa ini akan makan waktu beberapa bulan. Yang mana lama juga ya hanya untuk ngejual token FTT-nya. Terus ada yang tanya kenapa nggak dijual dari dulu kalau misalkan nggak di-lock tokennya. Terus sisi bilang sebenarnya karena mereka ya cuman biasanya nge-hold aset aja, nggak pernah benar-benar untuk ngejual gara-gara nggak pengen bikin orang lain ragu kalau mereka tuh pengen menyerang kompetitor. Kan bisa kita lihat ya, FTX dan Binance tuh dua exchange terbesar. Jadi mereka saling bersaing. Nah terus dia bilang sebenarnya secara financial tuh nggak masuk akal. Dan mereka pengen industri kripto itu tumbuh bersama. Cuman gara-gara kejadian yang belakangan ini, nggak tahu yang dimaksud CZ itu apa. Apakah balance sheet yang tadi ada rumornya insolvent atau enggak. Tapi terus akhirnya ya dikirimin fotonya ini pas kemarin mereka sebenarnya saling jabat tangan, saling berbaikan. Tapi malah secara sarkas si CZ Binance bilang, ya bodinya dia nggak bagus in shape waktu itu. Si Caroline ngebales lagi, kalau misalkan si CZ mau ngejual, mau ngedump token FTT, ya udah silakan aja ngedump gitu kan. Tapi untuk meminimalisir dampaknya, nggak perlu khawatir kok. Alameda akan dengan senang gitu kan beli pada harga 22 dolar. Jadi sama aja mirip kayak Dokon kemarin ya. Ada beberapa orang yang merasa negatif tentang Luna, terus mereka ngejatuhin harganya. Terus si Dokon malah deploying more capital, steady let's, kayak tenang aja gue bakal beli semua harga aset yang kalian ngedump saat itu. Sampai bisa dibilang ini merupakan sebuah hiburan yang menarik banget di kripto. Dua bilioner yang ternama saling tarung, yang satu ngedump, yang satu berusaha untuk nahan. Ini dari CEO-nya Alameda sendiri, dibalas lagi sama si CZ Binance. Sebenarnya ngelikuidasi FTT ini cuman berusaha untuk mereka memanajemen risiko, learning from Luna. Cuman sayangnya kenapa dia nyebutin itu, belajar dari kesalahan Luna, seolah-olah nyamain FTT dengan Luna gitu kan. Tapi ya si bilang awalnya udah ngasih support, tapi nggak bakal pura-pura lagi gitu kan, karena sekarang kita bukan kayak against anyone, bukan saling tarung gitu kan. Sebenarnya cuman nggak pengen aja nge-support orang yang saling ngelobi pemain industri yang sama di belakang. Jadi kayak backstep gitu kan istilahnya. Karena kan kalian tahu kalau si SBF itu deket banget sama regulator, sedangkan Binance dan CZ itu cenderung kadang ada banyak kecaman-kecaman dari pihak regulasi. Jadi kalau misalkan kita lihat si SBF itu lebih dekat. Dan kemarin aja habis debat di Bankless Podcast ngelawan Eric Voorhees, dan debatnya tuh dia bener-bener dibully gara-gara dia selalu bener-bener sangat suka dengan regulator, dan halnya itu jadi bikin kita nggak dapat privasi, kita nggak dapat transparansi yang umum. Dan itulah kenapa si CZ yang merasa bahwa dia kena lobby dari belakang gitu kan, bahwa ada banyak hal yang FTX itu udah lebih unggul, sudah lebih compliant, sudah lebih patuh, tapi CZ belum. Akhirnya jadi dia bilang ya cuman ngelikuidasi untuk belajar dari Luna. Jadi secara sadar nggak sadar dari pertarungan ini kita sudah mulai melihat perang antara dua bilioner tadi, CZ versus SBF. Tinggal kita ada di posisi yang mana aja. Atau malah menurut kami, kalau kami di Republik Rupiah sendiri nggak mengambil posisi dari antara mereka berdua ini karena ada bahayanya. Nanti kita bisa tunjukin di sini bahayanya apa. Cuman dari antara pertarungan mereka, kita jadi ngelihat BNB dan FTT yang tadinya token mereka tuh harganya bergerak seiringan, selalu mirip gitu kan gerakannya, tidak begitu jauh. Sekarang langsung bener-bener misah banget. Yang BNB-nya naik gitu kan, sedangkan yang FTT-nya turun. Gara-gara pertarungan ini. Sampai perangnya itu memecah harga token yang tadinya seiring jalannya. Nah terus kalau misalkan kita ngelihat dari chart ini, kita ketahuan dari yang tadi udah saya tunjukin ya, bales-balesan antara CEO-nya Alameda, si Caroline, sama CZ Binance. Setiap kali si Caroline nge-tweet sesuatu gitu kan, memberikan dampak positif terhadap FTT, pasti FTT harganya naik. Terus pas CZ ngebales lagi untuk ngedump harganya FTT, beneran ngedump turun. Terus Caroline ngebales lagi, akhirnya dia ngepump lagi. Jadi kita bisa lihat sebenarnya ini nggak ada hubungannya dengan TATA atau tarik garis atau segala macam. Ini bener-bener news trading. Orang-orang itu nge-trading harga aset berdasarkan kabar berita yang muncul.
Apakah orang positif atau negatif? Apakah ada yang ngepam atau ada yang ngedam? Jadi ini ngikutin dari 2 bilioner yang duitnya banyak, yang semena-mena memanipulasi harga pasar. Jadi menurut kami kalian harus hati-hati, jangan sampai kalau misalkan tertarik untuk ngelong atau nge-short, kalian kena likuidasi. Seperti yang dibagikan oleh Tree of Alpha. Kalau kalian tahu, Tree of Alpha ini salah satu OG yang sudah nge-trading cukup lama juga di pasar kripto, dan dia habis bilang gini, bahwa ada FUD yang kuat sekali dari salah satu exchange yang terbesar gitu kan. Dan memang ada konflik yang kompetitif antara CZ dan SBF. Dan Sam, si SBF itu, dengan FTX exchange-nya, sebenarnya dari kebanyakan aset mereka dalam bentuk FTT, itu bisa ngelikuidasi posisi short kita dengan mudah loh. Jadi hati-hati, jangan mentang-mentang kita melihat bahwa FTT lagi ada rumor bangkrut terus kita nge-short, mereka itu asetnya gede banget saldonya untuk bisa ngelikuidasi kita. Kalau tiba-tiba di-pump dikit aja, kena margin call, kita KO. Nah, dibilang bahwa di sini itu pertarungan antar exchange PVP. Jadi jangan sampai kena likuidasi antara pertarungan mereka. Jangan sampai, kita bukan di levelnya whale yang bener-bener bilioner yang megang dominan gede. Jadi hati-hati. Dan ada yang bilang di sini ada orang-orang mulai takut dengan rumor ini, akhirnya pada menarik saldo mereka keluar dari FTX exchange. Dan ada beberapa orang yang sudah mulai memberikan nasihat ini untuk keluarin aja, jangan sampai kejadian yang sama seperti Celsius kemarin bangkrut. Akhirnya kalau kita ngeliat datanya dari Nansen, itu sudah sampai hampir 300 juta dolar keluar saldonya dari FTX. Dan kalau misalkan kita nggak hitung arus masuk dari Alameda, yang mana Alameda kan sister company-nya sendiri, ngedukung biar nggak jatuh, itu sebenarnya angkanya lebih jelek lagi, lebih minus lagi untuk saldo yang keluar dari FTX exchange. Orang-orang pada withdraw, pada takut dengan rumor insolvency atau kebangkrutannya. Kita lihat yang terkini lagi, Nansen Intern nunjukin semua withdrawal yang muncul dari FTX, dan volumenya tuh gede-gede, sampai ratusan juta dolar, puluhan juta dolar. Dan ini bener-bener serem. Kalau misalkan kita ngeliat salah satu VC yang besar juga, Arca namanya, mereka juga nge-withdraw dari FTX karena mereka sudah kehilangan kepercayaannya, dan dengan rumor yang beredar mungkin merasa nggak bagus. Ditambah lagi dari Kyungju membagikan bahwa reserve-nya atau cadangannya stablecoin di FTX exchange pun benar-benar menyentuh titik yang paling rendah dalam setahunan, dan ini sampai hanya sisa 51 juta dolar doang, minus 93% hanya dalam 2 minggu. 2 minggu hampir minus 100% saldonya. Kalian ngelihat menukik tajam banget ya. Jadi hati-hati aja dengan yang menggunakan FTX exchange atau yang punya saldo FTT. Pokoknya apa yang terjadi di sini, ada perang besar antara 2 bilioner yang paling gede di pasar kripto, 2 exchange terbesar juga di pasar kripto. Jadi jangan sampai kita yang kerugian. Sampai ada yang bilang, jangan-jangan kalau nge-withdraw kemarin kan Celsius dihentikan, nggak boleh. Si FTX malah ada yang ngelaporin bahwa biaya untuk nge-withdraw sekarang naik tuh sampai $100. Cuman kalau kita ngeliat di komentar ada yang bilang, iya $100 untuk token-token ERC20, untuk akun yang nggak punya stake FTT. Artinya cuman yang punya staking FTT doang yang diuntungkan. Berarti kan itu sudah mulai hal yang negatif. Terus ada yang komen-komen lagi, beberapa komen bilang $100, cuman sekarang udah balik lagi ke $1. Mungkin karena orang-orang tahu kali ya, terus dilaporin biar nggak dikira ini semakin negatif dan berpikir FTX itu membatasi withdraw. Cuman SBF pun nggak nge-tweet apapun, dia cuma bilang kayak terima kasih banyak untuk yang sudah nge-support kita, kayak bener-bener hal secara umum. Dia nggak address masalah yang ada, dia cuma bilang kalau ini beberapa rumor yang tidak jelas sedang beredar, FTX selalu diaudit, bla bla bla, cuman nggak ada buktinya. Buktinya mana? Balance sheet-nya yang bener-bener transparan. Itu yang perlu kita perhatikan. Sampai ada yang bilang sebenarnya sih deposit withdrawal itu tetap berjalan lancar, nggak ada yang namanya di charge lebih mahal, orang-orang bisa nge-withdraw kalau mau. Cuman ya itu dia, bank run lagi. Bahaya kalau misalkan ada peperangan antar 2 bilioner besar, terus ada bank run, terus rumor-rumor yang nggak bagus, sampai trending kan ini di Twitter di kategori business finance Alameda, gara-gara Alameda Research, dan Binance-nya juga trending. Cuman ya gitu, dia nggak menjawab hal apapun, jadi nggak meredakan kekhawatiran orang. Malahan dia ngepost sesuatu yang lucu, kayak dia ngepost sesuatu tentang proyek Sen gitu kan. Dan yang kelihatan di sini tuh available saldonya dia yang tersedia itu cuma $6.000, nggak ada apa-apaan, sampai orang-orang bikin meme. Ya pantesan kalau ada kerugian segala macam, dia cuma punya saldonya 6.000 sampai di meme, padahal kan cuma sarkas aja, lucu. Cuman Tree of Alpha marah, kenapa kok nggak
ada masalah, sedang ada perdebatan, sedang ada perang dan perselisihan, kok dia nggak memberikan klarifikasi. Terus di meme lagi dibilang, akunnya Sam cuma punya $6.000 yang available, ngasih tahu semua hal yang perlu kita tahu tentang rumor mereka. Sampai dibalas, FUD-nya makin tebel, FUD-nya makin parah. Nah, cuman ada yang nge-memes lagi. Ya, untuk beberapa hal yang ingin kami bagikan di sini tuh biar kita bisa mengambil keputusan dengan kepala dingin lah ya. Jangan sampai kita ikutan emosional. Trending nih, baru aja saya lihat sekarang. Ada CZ versus Sam, perang yang besar. Sini ada yang bilang, kalau misalkan ya, kita ngomong ke orang-orang, trading crypto tuh memberikan kebebasan finansial, bla bla bla. Inovasi masa depan. Cuman lucu aja kalau misalkan ada, ini si Byzantine General nge-comment sampai pakai memesnya si PP. Ada Sunday Night gitu kan, menganalisis bilioner yang saling tarung, saling berperang untuk cari tahu apakah akan ada kejadian Black Swan lagi yang bisa bikin portofolio saya jadi abu lagi untuk yang 6 kalinya tahun ini. Jadi cukup sedih sih kalau misalkan udah banyak yang portofolionya hancur, terus kita melihat dari pemuka industri gitu kan, Binance, FTX, orang-orang semua udah tahu, dan SBF dan CZ yang merupakan bilioner kaya, kalau mereka nggak akrab gitu kan, mereka nggak akur, gimana dong kalau misalkan tiba-tiba ada kejadian Black Swan yang bikin portofolio kita makin berdarah, makin parah. Jadi itulah kenapa si CMS Holdings pun bilang, sebenarnya ini merupakan pertarungan regulasi. Sebenarnya antara FTT, antara Alameda, antara SBF, dan CZ dengan Binance-nya, itu lebih ke kayak yang saya bilang di awal. FTX tuh deket banget sama regulator Amerika Serikat, CZ Binance itu enggak. Dan mungkin ada beberapa hal di balik layar yang sebenarnya mereka saling backstab. Mereka tuh saling tarung untuk menunjukkan gitu kan, dari antara yurisdiksi itu siapa yang sebenarnya akan menang. Apakah orang yang ketat dengan regulasi atau yang enggak. Dan di sini akhirnya kita mulai melihat bahwa sebenarnya ya Kobe itu benar. Waktu dia bilang, baru aja dia ngebilang semua exchange itu harusnya transparan. Ada bukti reserve yang mereka punya itu apa, dashboardnya harus transparan, dan harus ada hubungannya langsung ke link ke data on-chain atau istilahnya dompet kripto mereka, biar orang tuh bisa ngelihat sendiri teknologi blockchain itu menjamin transparansi, kenapa nggak digunakan. Dan akhirnya ya, kalau misalkan sulit memang untuk bilang bahwa FTX itu bangkrut karena mereka besar dan mereka trader yang cerdas, cuman ya sulit aja untuk mempercayai hanya beberapa tweet. Dari tadi kan kita hanya membagikan tweet, jadi jangan sampai kita berpikir bahwa udah pasti bangkrut karena masih berupa rumor, cuman belum ada klarifikasi. Dan Kobe memberikan solusinya bahwa harusnya audit eksternal tuh ada, orang-orang bisa secara transparan ngasih tahu, ada dashboard lah setidaknya yang bilang gitu kan, FTX punya USDC sebegini banyak, ini buktinya, ada data on-chain-nya, ini buktinya ada dompet kriptonya. Orang-orang bisa ngeliat sendiri dan belajar sendiri, daripada exchange-exchange sekarang cuman bilang kayak, percaya aja sama kita, kayak yang dia bilang, trust me bro, trust me. Kayak nggak bisa kita cuma percaya sama orang, kita harus lihat bukti-buktinya, transparansinya seperti apa. Dan Benjamin Cowan mengingatkan kita sekali lagi, not your keys, not your crypto. Kalau kita nggak punya kunci privatnya, itu bukan aset kripto kita. Hati-hati dengan platform-platform terpusat apapun, jangan sampai kita belajar ini the hard way. Lessonnya itu harus kita ambil petik. Udah banyak kejadian sebelumnya, udah banyak peretasan hack, udah banyak platform yang bangkrut. Jangan sampai kita bergantung sama platform terpusat. Belajar untuk pegang kunci privat kita sendiri, biar aset kripto itu milik kita, bukan miliknya mereka. Eric Voorhees yang kemarin debat sama SBF bilang, DeFi itu yang paling transparan, jauh lebih transparan daripada entitas keuangan apapun di dunia yang terregulasi. Jadi meskipun memang terregulasi, terjamin, punya izin segala macam, tetap DeFi yang paling transparan karena nggak bergantung pada pemerintah atau badan terpusat. Kita bergantung pada data. Kita ngelihat mereka punya duitnya apa enggak, mereka bangkrut apa enggak. Jadi sebagai penutup mungkin ada beberapa hal yang dibagikan oleh pendirinya AV gitu kan. Ada beberapa orang yang bilang daripada pakai CeFi gitu kan, centralized exchange, mending pakai DeFi. Untuk trading itu ada GMX di Arbitrum, ada Gains Network, 1inch, Paraswap, Instadap, DeFi Saver, atau Kauswap gitu kan, transfer tuh banyak banget, Transact, Ramp Network, MoonPay untuk on and off ramp-nya. Memang sih mereka termasuk CeFi juga, cuman setidaknya kalau misalkan kita mau transaksi, misalkan kayak leverage, perpetual, margin trading, apapun itu, daripada pakai yang terpusat seperti FTX atau Binance, ada banyak DeFi lain yang transparan yang bisa kita pakai, yang jauh lebih aman, karena kunci privatnya dipegang di dompet kita sendiri.
Kiranya sekian guys untuk debat dan perang perseteruan yang kita lihat hari ini antara dua bilioner yang besar dari dua exchange terbesar di pasar kripto, SBF lawan CZ. Gimana menurut kalian? Ada yang ketinggalan nggak? Kalau misalkan kalian ada yang pegang posisi di salah satunya, mungkin bisa komentar di bawah. Kalau menurut kami, mending tetap netral dan tetap pegang aset kripto kita jauh dari halangan-halangan terpusat apapun. Desentralisasi tetap yang paling penting. Oke guys, terima kasih sudah nonton sampai akhir. Semoga bermanfaat. Kalau kalian suka, jangan lupa kasih jempolnya dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video terbaru apapun dari kami. Sampai jumpa dengan kalian semua lagi di video yang berikutnya guys. Cheers. Hai guys, jangan berhenti sekarang. Kalau kalian baru di dunia kripto atau udah berpengalaman tapi masih mau mendalami dunia kripto, kami punya bantuan dan informasi yang bisa kalian temukan dengan menjadi anggota Republik Rupiah. Nah, dengan menjadi anggota RR, kalian akan mendapatkan rangkuman dan komentar pasar, update portofolio tim RR, kemudian riset koin dan token kripto, peluang airdrop, ICO, DeFi, dan NFT, ada video tutorial dan kursus, serta akses ke perpustakaan dan alat riset kami. Nah, kalian dapat menemukan semua harga dan informasi untuk link pendaftaran di deskripsi video di bawah ini. Nah, di website republikrupiah.com kami juga punya artikel berita gratis, blog gratis, dan link ke semua video YouTube kami. Di sana kalian juga bisa temukan merchandise yang kami jual, yang biasanya dipakai sama David itu. Nah, perlu diingat bahwa setiap konten yang kami buat bertujuan untuk edukasi dan juga hiburan. Jadi buat kalian yang membutuhkan saran investasi maupun nasihat keuangan, silahkan hubungi seseorang penasehat keuangan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!